Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 bersama saya Tresnowatini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri. Apa bedanya dengan limit sebelumnya? Ya, limit sebelumnya ketika di kelas 11 belajar tentang limit fungsi aljabar. Sebenarnya limit trigonometri dan limit fungsi aljabar memiliki sifat-sifat dan cara pengerjaan yang tidak jauh berbeda. Nah, sebelum masuk ke limit trigonometri ini, pastikan kita mengetahui tentang rumus-rumus trigonometri. Kenapa? Karena dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri ini pasti akan menggunakan rumus-rumus identitas dan juga menggunakan sudut-sudut istimewa. Oleh karena itu, kita harus tahu dan harus hafal besar-besaran dari sudut-sudut istimewa tersebut. Dalam limit trigonometri ini ada bentuk tentu dan ada juga bentuk tak tentu. Apa itu? Bentuk tentu itu adalah ketika limit X menuju A, fungsinya adalah fx, maka pengerjaannya adalah A ini kita substitusikan atau kita masukkan ke fungsi fx dan langsung mendapatkan jawabannya. Itulah fungsi, itulah bentuk tentu. Sedangkan bentuk tak tentu adalah ketika limit X menuju A, fungsi fx dan X disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam fungsi ini, hasilnya itu adalah 0/0. Maka ini disebut bentuk tak tentu. Nah, nanti dalam soal-soal yang sering diberikan oleh guru kalian atau soal yang akan diujikan di SBMPTN, biasanya soal-soal yang bentuknya adalah bentuk seperti ini. Gampang, tenang aja ya. Nanti kita akan bahas satu demi satu. Oke, supaya mudah kita lihat contoh soal bentuk tentu dulu. Soal yang pertama, limit X menuju pi/2, fungsinya adalah cos 2X. Seperti halnya limit fungsi aljabar, nilai X ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi ini, fungsi cos 2X, yaitu cos 2X-nya kita ganti dengan pi/6. Oh iya, dalam limit trigonometri nilai X biasanya berbentuk radian. Tapi tidak menutup kemungkinan bentuknya itu adalah bentuk 0 atau langsung bentuk derajat. Sekarang kita kerjakan 2 dengan 6 kita sederhanakan menjadi 3, yaitu cos pi/3. Pi itu adalah 180 derajat ya. Cos 180 dibagi 3 itu sama saja dengan cos 60 derajat. Berapa nilai cos 60 derajat? Ya, betul. Nilainya adalah setengah. Langsung kita dapatkan nilai limit X menuju pi/6 cos 2X itu adalah 1/2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Wah, soalnya sudah mulai rumit nih. Bagaimana? Gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Ini masih bentuk tentu. Ya, bagaimana mengerjakannya? Kita substitusikan saja nilai X menuju nolnya, yaitu 4, ganti X-nya dengan 0, yaitu cos 0 ditambah 2 per 5 ditambah cos 3 dikali 0 sama dengan 4 dikali cos dari 0 tambah 2, 4 dikali cos 0. Cos 0 itu di sini derajat. Cos 0 itu adalah 1 ya. Makanya kita harus tahu, harus hafal sudut-sudut istimewa. Nilai cos 0 itu adalah 1, sehingga 4 kali 1 adalah 4 ditambah 2 per 5 ditambah 3 kali 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. Jadi 4 tambah 2 adalah 6. 6 dibagi 6, jawabannya 6 per 6 adalah 1. Langsung ketemu jawabannya ya. Nah, contoh 1 dan contoh 2 ini adalah merupakan limit trigonometri bentuk tentu. Sekarang kita mulai bertahap menuju bentuk tak tentu. Ya, di mana bentuk tak tentu ini adalah kita harus memodifikasi fungsinya ya, sehingga bisa menghasilkan hasil atau jawaban. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, soal ini sama halnya, langkah-langkahnya sama halnya dengan contoh 1 dan 2, yaitu kita substitusikan. Kita substitusikan nilai X ini ke dalam fungsi. Kita masukkan cos kuadrat 2 dikali pi per 4 dibagi 1 min sin 2 dikali pi per 4. Kita pindah ke sini. 2 dengan 4 kita sederhanakan. Sini 2 berarti cos kuadrat dari pi per 4 pi per 2 1 min, ini juga sama, sin pi per 2. Pi per 2 180 bagi 2 yaitu 90. Cos 90 itu adalah ya betul 0. 0 dikuadratkan 0 per ya sin ini tadi sama 90, sin 90 derajat. Sin 90 adalah 1, sehingga 1 dikurangi 1 adalah 0. Nah, nilai 0 per 0 ini adalah nilai atau bentuk tak tentu. Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan hasilnya? Kita mulai masuk menggunakan identitas trigonometri. Masih ingat rumus identitas seperti ini? Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kalau kita pindahkan, cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, lihat ini mirip. Nanti kita akan mengubahnya, memodifikasinya fungsi cos kuadrat 2x dengan ini. Kita mulai lagi dari soal.
limit X menuju pi per 4, cos kuadrat 2X adalah seperti ini. Kita ganti sama, berarti 1 min sin 2X kuadrat per 1 min sin 2X. 1 min sin kuadrat 2X ini sebenarnya ini adalah selisih 2 kuadrat. Ya, selisih 2 kuadrat, di mana selisih 2 kuadrat itu adalah A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B, A min B. Sehingga kita masuk lagi ke soal. Limit X menuju pi per 4, 1, ini 1 sebenarnya sama aja dengan 1 kuadrat. Jadi selisih 2 kuadrat, A-nya adalah 1, B-nya adalah sin 2X. 1 ditambah sin 2X dikali 1 min sin 2X per 1 min sin 2X. Adakah yang sama? Ya, betul. 1 min sin 2X adalah sama. Inilah yang membuat jadi 0. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai X pi per 4 ke dalam fungsi ini. 1 ditambah sin 2 kali pi per 4 sama dengan 1 ditambah, karena spidolnya mau habis, sebentar ya. Sama dengan 1 ditambah, ini dicoret, jadi sin pi per 2. Tadi berapa sin pi per 2? Yaitu sin 90. Sin 90 itu adalah tadi adalah 1. Jadi 1 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, ketemu deh jawabannya ya. Proses pengerjaan contoh soal nomor 3 ini adalah suatu pengerjaan limit trigonometri bentuk tak tentu. Oke, sudah paham? Ya, mudah-mudahan kalian paham semua. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.